Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sampai saat ini Yuyan tahu bahwa dia selalu salah paham dengan Changsun Xuanqi. Jadi itu bukan salahnya. Yuyan menatap Changsun Xuanqi yang menangis dengan sedikit permintaan maaf di matanya yang indah dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Aku menyalahkannya sejak awal dan aku menghabisinya tanpa mendengarkan penjelasannya. Memikirkan hal ini, rasa bersalah di hati Yuyan semakin kuat. Nanggong Yukin, Tang Xinging, dan yang lainnya masih terdiam. Mereka berpikir bahwa Changsun Xuanqi tidak dapat dimaafkan dan harus dipotong dengan 1000 pedang. Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Melihat putrinya yang menangis, Changsun Pengkun menghela nafas dan berkata, "Putriku, ini semua salah ayah. Aku minta maaf. Aku berbohong padamu." Ketika Changsun Xuanqi mendengar kata-kata itu, dia berbaring di tanah dan menangis begitu keras sehingga dia serak. Sambil menangis, langkah selanjutnya dari Changsun Xuanqi membuat Tanyun merasa cemas untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba bangkit, memegang pedang di tangannya, meletakkannya di lehernya, menutup matanya, dan mengayunkan pedangnya untuk bunuh diri. Saat bilah tajam memotong kulit di lehernya, Changsun Xuanqi tiba-tiba merasa bahwa pedang di tangannya menjadi tidak bergerak. Dia perlahan membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah bahwa Tanyun muncul di depannya, memegang pedangnya di tangan kanannya. Melihat Tanyun, Changsun Xuanqi memancarkan kelembutan sekilas di matanya yang indah, dan kemudian dia menjadi acuh tak acuh. "Lepaskan." "Aku tidak akan melepaskannya," kata Tanyun dengan tegas. Changsun Xuanqi meneteskan air mata dan tersedak. "Apakah kamu tidak ingin menghabisiku?" Tanyun mengepalkan pedang tajam di tangan kanannya dan membiarkan menembus kulit telapak, menyebabkan darah mengalir. Dia memandang Changsun Xuanqi dan berkata dengan tulus, "Aku tidak memiliki ingatan tentang alam semesta terakhir, jadi aku tidak yakin apakah aku memiliki perasaan untukmu atau tidak. Kesampingkan hal itu, ketika aku adalah Homeng Supreme, memang aku yang terluka parah olehmu dan Gong Xihan. Kamu benar, kemudian kamu mengalami koma, dan Gong Xihan menghabisiku dan mengutukku untuk memasuki siklus abadi. Aku selalu berpikir bahwa kamu seperti Gong Xihan, ingin aku mati, tetapi sekarang sepertinya aku salah memahamimu. Aku percaya apa yang kamu katakan tentang alam semesta terakhir. Juga, aku percaya apa yang dikatakan Yuyan. Xuanqi, aku berhutang permintaan maaf padamu. Tolong maafkan aku." Mendengar kata maaf, air mata Changsun Xuanqi pecah. Suara tangisan Changsun Xuanqi membuat pendengarannya sedih. "Tanyun, tahukah kamu, aku sudah menunggu terlalu lama. Hari ini aku terus mengatakan bahwa aku ingin menghabisimu, tapi aku tidak pernah berpikir untuk benar-benar menghabisimu. Pada saat ini, ada kejutan dalam kehampaan, tetapi itu adalah Changsun Pengkun yang terbaring di tanah tanpa anggota tubuhnya, dengan 2 pedang terbang dari alisnya. Hati-hati, suamiku." Suara pengingat Nanggong Yukin tiba-tiba terputus. 1 pedang mengarah vertikal ke bawah, menempel di alis Changsun Pengkun. Dalam cipratan darah, pedang satunya menusuk jantung dengan darah berceceran. Adegan ini di luar dugaan semua orang. "Ayah!" Changsun Xuanqi yang terluka parah terhuyung ke arah Changsun Pengkun. "Berhenti, jangan kemari," Changsun Pengkun berkata lemah. "Putriku, ayah kasihan padamu." Saat Changsun Pengkun berbicara dengan suara gemetar, darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika pada awalnya orang tua Yuyan tidak ditangkap oleh ayah, mungkin Tanyun akan menikahimu setelah menikah Yuyan. Bagaimanapun, tindakannya di Taman 100 Bunga sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan padamu. Karena ayah terlalu egois, karena ayah terlalu menghargai kakakmu dan mengabaikanmu, kamu dan Tanyun telah menyebabkan situasi saat ini. Aku benar-benar minta maaf. Mendengar kata-kata ayahnya,
Chang Sun Xuanqi patah hati. Pada saat ini, Chang Sun Pengkun memandang Tanyun dengan permintaan maaf yang dalam di matanya yang mendung. Tanyun, maafkan aku. Di alam semesta terakhir, aku membuatmu bunuh diri. Itu adalah paksaanku yang tercela untuk menghabisi ayahmu, yaitu Dewa Leluhur Abadi. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Aku dengan tulus bersedia menggunakan hidupku. Aku hanya memohon padamu, jika kamu bisa, dalam hidup ini, berilah putriku kesempatan. Berbicara tentang ini, Chang Sun Pengkun meneteskan air mata keruh. Kamu tidak tahu betapa dia mencintaimu. Di alam semesta terakhir, ketika aku mengetahui bahwa dia menyamar sebagai seorang pria dan bersumpah saudara denganmu, aku sangat marah sehingga aku muntah darah di tempat. Karena ayahmu dan aku adalah musuh bebuyutan. Ketika aku mengetahui bahwa dia jatuh cinta padamu, aku pingsan di tempat karena marah. Lalu aku hampir mencekiknya sampai mati. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan, gadis bodoh ini? Dia mengatakan bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan melepaskan dan menyerahkan pria yang dia cintai. Dia benar-benar mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Tanyun, masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku mengirim pembunuh untuk menghabisimu lagi dan lagi. Pria bertopeng yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkanmu lagi dan lagi adalah putriku yang bodoh. Untuk menyelamatkanmu, dia terluka berkali-kali. Tapi dia tidak memberitahumu ini. Dia membayarmu lebih dari apa yang kamu kira. Sayang sekali, kamu kehilangan ingatanmu. Bahkan jika aku mengatakan lebih banyak, kamu tidak akan tahu. Tanyun, tolong beri putriku kesempatan. Pada titik ini, Chang Sun Pengkun sesak napas dan suaranya menjadi lebih lemah. Tanyun tidak tahu harus berkata apa. Chang Sun Pengkun memandang Chang Sun Xuanqi dan berkata dengan suara gemetar, "Putriku, ayah akan meninggal. Jangan sedih. Inilah yang pantas untuk ayah. Aku berhutang budi pada Tanyun dan ayahnya. Bahkan jika kamu tidak bisa bersamanya di masa depan, ayah harap kamu tidak akan menjadi musuhnya lagi. Biarkan berakhir semua keluhan antara keluarga Chang Sun dan keluarga Tan. Putriku, berhati-hatilah, ayah mencintaimu." Begitu dia selesai berbicara, Chang Sun Pengkun menutup matanya dan memanipulasi pedang yang ada di antara alisnya dan menikamnya secara tiba-tiba. "Ayah, jangan!" Dalam tangisan Chang Sun Xuanqi, pedang menembus tengkorak Chang Sun Pengkun. Jiwa Raja Leluhur dalam pikirannya musnah. Chang Sun Xuanqi maju beberapa langkah, berlutut di depan Chang Sun Pengkun, menangis dengan bingung. Tanyun ingin menghibur Chang Sun Xuanqi, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia mengirim transmisi suara pada Bai Shi Supreme. "Hibur gurumu." Bai Shi mengangguk dan terbang di samping Chang Sun Xuanqi dan mulai menghiburnya. Pada saat ini, Tanyun berbalik dan datang ke Gong Xian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Serahkan jantung si Yuan." "Tidak, aku tidak akan menyerahkannya." Gong Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tanyun, selama kamu melepaskanku, aku akan menyerahkan jantung si Yuan. Jika kamu menghabisiku, kamu tidak akan mendapatkan jantung si Yuan. Jika kamu ingin mencegah alam semesta dihancurkan, kamu harus mengumpulkan 3 jantung. Kamu bisa berpikir jernih. Setelah beberapa dekade, alam semesta akan hancur. Jika kamu menghabisiku, kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu juga akan mati karena kesalahanmu." Mendengar ini, Tanyun tiba-tiba tertawa. Dia memandang Gong Xian seolah-olah sedang melihat pulpen lusuh. "Gong Xian, aku pikir kamu benar-benar ketakutan. Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahu padaku, aku tidak bisa mendapatkannya? Jika kamu tidak terluka, mata Dewa Hong Mengku secara alami tidak akan bisa mengendalikanmu. Tapi sekarang, mudah bagiku untuk mengendalikanmu." Saat berbicara, mata Tanyun memancarkan cahaya merah yang aneh. Ketika Gong Xian menatap mata Tanyun, dia tercengang. "Katakan, di mana jantung si Yuan?" Tanyun berkata tanpa ragu. Gong Xian tampak kusam dan berkata dengan jujur, "Di kolam rohku." "Keluarkan," perintah Tanyun. Setelah Gong Xian menjawab,
dia tidak melihat gerakan apapun. Segera, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang memancarkan kekuatan siwan yang kuat terbang keluar dari alisnya dan melayang di depan Tanyun. Ketika Tanyun melambai, bola cahaya itu diambil ke tangannya. Setelah dia mengamatinya dan menemukan bahwa itu adalah jantung si Yuan, dia memasukkan jantung si Yuan ke dalam cincin. Segera, Tanyun mengangkat mata Dewa Hongmeng. Gong Xihan buru-buru melihat ke dalam kolam rohnya dan menemukan bahwa jantung si Yuan telah menghilang tanpa jejak. Dia tampak panik. Tanyun, kamu telah mendapatkan jantung si Yuan. Maukah kamu memberiku hadiah? Aku tidak ingin bereinkarnasi. Sebelum Gong Xihan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh senyum muram Tanyun. Aku bisa memberimu waktu yang baik, tetapi kamu harus mengalami reinkarnasi dunia. Berpikir bahwa selanjutnya dia akan melalui penderitaan reinkarnasi dan menyaksikan kematian kerabatnya satu persatu di depannya. Wajah Gong Xihan pucat, seluruh tubuhnya gemetar dan dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang. Tepat ketika dia ketakutan, kata-kata Tanyun selanjutnya sedikit menenangkannya. Tanyun menyempitkan mata pada Gong Xihan, lalu berkata, apa yang telah kamu lakukan padaku tidak hanya membuatku bereinkarnasi untuk selamanya, tetapi juga melibatkan keluargaku. Keluargaku, mereka semua tidak bersalah, tetapi kamu mengutuk mereka agar mati mengenaskan. Kamu adalah binatang buas. Jika aku sama denganmu, lalu apa bedanya aku dan kamu? Mendengar ini, Gong Xihan menghela nafas lega dan bertanya dengan hati-hati, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak ada. Tanyun mencibir dan kalimat berikutnya membuat paru-paru Gong Xihan meledak. Tanyun berkata dengan hati-hati, ya, dalam 10.000 kehidupan berikutnya, kamu akan menjadi babi. Tiba-tiba, Gong Xihan memerah karena marah. Dia tidak berani mengutuk Tanyun. Sebaliknya, dia menekan amarahnya dan akhirnya berlutut di depan Tanyun dan bersujud. Tanyun, aku belum pernah bersujud kepada siapapun dalam hidupku. Aku mohon jangan lakukan itu padaku. Jika kamu tidak merasa lega, maka kamu bisa mengutukku selama 20.000 atau 30.000 kali kehidupan. Tanyun berjongkok dan berbisik pelan di samping telinga Gong Xihan. Tidak, tidak, tidak. Seorang pria sejati akan membalaskan dendamnya. Aku tidak bisa melibatkan orang lain dengan membalas dendam padamu. Babi, tamatlah riwayatmu. Mendengar ini, Gong Xihan tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak dapat mengubah keputusan Tanyun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tanyun dengan ketus dan meraung dengan suara serak. Tanyun, kamu bukan manusia. Kamu iblis, kamu brengsek. Kutukan Gong Xihan tiba-tiba berhenti. Tanyun menendang mulutnya. Giginya yang bercampur darah segera keluar dari mulutnya. Tanyun membungkuk dan menghancurkan tengkorak Gong Xihan dengan satu telapak tangan. Jiwa raja leluhur Gong Xihan baru saja terbang keluar dari mayat ketika Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kekosongan seperti riak air, hembusan kekuatan suci memenjarakan jiwa raja leluhur Gong Xihan. Jiwa Gong Xihan berjuang untuk melarikan diri, tetapi semua upaya sia-sia. Tanyun mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan membantingnya ke dadanya. Ketika Tanyun menari sangat cepat dari kehampaan, darah yang mengambang berubah menjadi untaian darah seperti mimpi. Dan untaian darah perlahan terjalin di udara rendah, membentuk sebuah totem. Di pusat totem berwarna darah, ada kata Hongmeng Supreme, gerbang dewa reinkarnasi, cepat keluar untukku. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan pada saat yang sama, totem berwarna darah itu tiba-tiba menghilang, langit melonjak, dan gerbang surgawi bundar dengan ketinggian 10.000 kaki berubah. Dewa kecil ini memberi hormat kepada dewa leluhur. Suara tua yang penuh hormat datang dari gerbang reinkarnasi. Permisi, Tuan Dewa Leluhur, apa perintahmu? Suara tua yang penuh hormat datang dari gerbang reinkarnasi. Tanyun menunjuk jiwa leluhur Gong Xihan dan memerintahkan, bawa dia ke terowongan reinkarnasi. Biarkan dia memasuki reinkarnasi abadi sebagai babi, dan akhir dari setiap kehidupan akan berakhir dibantai oleh orang lain. Bawahan patuh. Dengan suara hormat, tirai cahaya yang menyilaukan meletus dari gerbang reinkarnasi, menyelubungi jiwa Gong Xihan. Segera, jiwa Gong Xihan dihirup ke dalam gerbang reinkarnasi. Di gerbang reinkarnasi, ada raungan serak dari Gong Xihan.
Tanyun, tunggu aku. Bahkan jika raja lelur ini adalah babi, aku akan kembali lagi. Tanyun memandang gerbang reinkarnasi dan tersenyum, segera melambaikan tangannya, dan gerbang itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Tanyun akhirnya menghela nafas lega, setelah balas dendam besar di masa lalu terbalaskan. Pada saat ini, Changsun Xuanqi secara bertahap berhenti menangis di bawah kenyamanan Baisi Supreme. Changsun Xuanqi berdiri perlahan dan memperhatikan Tanyun diam-diam untuk waktu yang lama. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Xuanqi, bisakah kamu memberiku jantung Xingtian?" Changsun Xuanqi mengangguk, dan segera bola cahaya seukuran kepalan tangannya memancarkan suasana kacau yang kuat terbang keluar dari alisnya dan melayang di depan Tanyun. Setelah Tanyun memasukkan jantung Xingtian ke dalam cincin, dia memandang Changsun Xuanqi dan berkata, "Setelah aku kembali ke alam dewa Xingtian, aku akan memerintahkan pasukan Hongmeng untuk mundur dari alam dewa Xingtian." "Tidak perlu." Changsun Xuanqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku lelah dan aku tidak ingin mengurus tentang apapun di dunia ini lagi. Baisi, ayo pergi." Setelah berbicara, Changsun Xuanqi menjentikan lengan batu gioknya, dan segera salju di tanah naik ke udara dan mengembun menjadi peti mati salju. Kemudian tubuh Changsun Pengkun terbang ke peti mati. Baisi memegang peti mati di kedua tangan dan mengikuti Changsun Xuanqi. "Xuanqi, tunggu sebentar." Pada saat ini, Yuyan yang belum pernah berbicara langsung berteriak,